Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini saya mau react video dari sang debater ya, sedang live streaming ya. Ini 1600 penonton ya, 61 menit lalu. Malam kemarin saya pernah berbicara di channel yang lain gitu bahwa ada baku hantam antara Julius HMC dengan si sang debater masalah sengketa mualaf ya, yaitu si Christopher Tambunan. Nah, di malam hari ini pun terjadi baku hantam lagi ini antara si Julius HMC dengan si sang debater dan agak kasar. Kenapa saya bilang kasar? Ini udah buka-bukaan masalah privat ya. Yang saya bilang masalah privat itu chattingnya si HMC itu dibongkar dengan ibunya si Julius maaf, chatting antara Julius HMC, Hidayah Malab Channel dengan ibunya si Christopher Tambunan dibongkar oleh si sang debater. Ini sesuatu yang sebenarnya nggak bagus ya, tidak etis itu loh. Tapi sebelum ke sana kita coba dulu ya, Al-Quran. Allah berfirman, walikuli wijhahu huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap umat itu memiliki kiblatnya masing-masing ya. Setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Artinya apa? Memang kita ditakdirkan berbeda-beda, dan dalam keperbedaan itu kita diminta untuk menunjukkan kelebighebatan. Nah, di sini pun ketika terjadi mualaf ya, si Luga bukan si Luga, siapa sih, Christopher Tambun atau Yusuf ya, Yusuf atau Nuh, Christopher Tambunan atau Yusuf gitu yang jadi mualaf itu kan masing-masing sudah menunjukkan. Dan yang terlambat Kristen, ketika si Christopher Tambunan sudah mualaf baru mereka ribut gitu, ribut ini, ribut mempermasalahkan A mempermasalah B, termasuk ini kan ya, dari mulai kemarin tuh ribut sampai sekarang. Oke, sekarang pun sedang live streaming nih si sang dapat, dan dia membongkar tentang chatting antara si Hidayah Malab Channel dengan ibunya. Dan bagus, isinya kan kalau bisa ibu kalau mau ke Makassar biar kami yang memfasilitasi dan seterusnya gitu ya, demikian ya. Oke, namun sebelum ke sana ini fakta ya, fakta bahwa dari mulai kemarin mereka sudah ribut ini si HMC Julius dengan sang debater ya. Ini silakan coba dulu sebentar ya. Oh ini dulu, sorry ini. Saya matikan ini kan broadcast sekarang. Kita masih bisa ngomong nggak, Rud? Masih bisa ngomong kan? Hidayah Mualaf Channel. Wak Jeng. Ketika dia waktu dipublikasikan menjadi mualaf, kau kira orang tidak tersentuh hatinya? Orang tidak merasa juga seperti yang apa yang kau rasakan? Kalian sebenarnya memanfaatkan dia untuk konten kalian. Kalian dulu mempublikasikan dia mualaf. Nggak dipublikasikan kan nggak masalah. Dan ibunya menonton. Ibunya menonton, hancur kali hati ibunya. Aku tidak tahu awalnya. Sama kayak kasus Usman Effendi lah. Kalau misal kau jangan kayak gitu lah. Sebentar, Don. Di sini kau berani, tempatku tidak berani, kau hanya komen-komen pedas. Iyalah, orang-orang itu ku tahu sifatnya kayak mana. Sifat kayak mana, kami nggak pernah rame-rame satu-satu kok, naik satu-satu kok, aku satu-satu. Jadi kalian jangan terlalu a priori. Akulah yang mengajarkan sama orang tuanya, terima ikhlas bu. Karena jalan ke sorga itu hanya milik pribadi, tidak ada milik golongan. Percayalah, agama pun tidak membawa ke sorga. Kenapa? Di penjara banyak orang beragama itu semua di penjara itu. Nah, ini orang Kristen juga. Gini lah. Iya, termasuk Kristen, Hindu, Buddha semuanya. Bang sama Bang Rudi. Nah, ketika Bang Yusuf, Christopher sudah masuk, kenapa broadcastnya nggak di end aja? Apa nggak bisa ngomong kalau nggak di end? Sama dengan ketika dia mualaf. Apa nggak bisa didiamkan itu? Jangan kalian sepihak. Enak kalian aja perut kalian. Siap, harus bedanya gini. Tunggu, jadi mualaf itu bukan sesuatu yang membuat orang terluka. Di sini, ya kalau siapa bilang nggak terluka? Tunggu dulu kau mualaf. Siapa nama kau? Jengkol. Siapa bilang nggak terluka? Betul gini ya, kesaksian mualaf kayak kesaksian Murtadin itu nggak masalah. Murtadin berkesaksian silakan. Saya sering membongkar tuh bukan masalah mualafnya, tapi masalah reliabilitasnya. Jangan sampai ada kebohongan. Kalau menggunakan kebohongan publik saya nggak bisa. Begitupun saya pun sering ya, orang mualaf pun saya uji loh. Yang 90 yang sudah 90% ke atas lebih yang pasti gitu dia seorang mualaf, saya posting. Yang ragu-ragu saya nggak mau. Maksud kemarin kan siapa, ibu siapa tuh, yang dokter itu ya, dokter siapa, lalu saya langsung take down sendiri gitu. Kenapa? Khawatir juga bahwa ibu itu belum mualaf, dan memang belum mualaf ya. Yang ibu yang ribut masalah COVID-19 ya,
Sama, jadi mau mualaf kayak mau murtadin silahkan bersaksi dan nggak perlu baper. Cuma kesaksiannya harus jujur, jangan sampai membohongi publik. Kenapa saya rajin ya menganuin dulu ya dengan Pak Bulu ya tadi kan perintahnya apabila ada orang fasik bersaksi maka tabayana maka ujilah. Begitupun dengan yang mualaf, saya juga jujur ya, mana mualaf yang benar-benar ya saya posting, yang tidak enggak. Jadi jangan nggak usah baper. Pak Rudi juga harus tahu bahwa mualaf itu kan organisasi, punya manajemen harus namanya memiliki laporan publik kan, banyak ada anggaran misalkan infak, tolong infak ini untuk jihad fisabilillah, untuk misalkan memualafkan orang atau gimana kan perlu dilaporkan, bukan laporan pembinaan kepada sekian puluh mualaf lah, mana laporan mualaf yang nggak ada kok. Gitu jadi itu sesuatu yang lumrah, nggak usah dipermasalahkan. Kenapa Pak Sang Debater itu? Karena saya bilang tadi sekarang tuh banyak orang dari Batak ya yang pindah, maaf yang dari HKBP ya, dari mulai siapa kemarin Francisca Monica Pangeribuan mualaf itu rame itu. Kenapa rame? Karena tadi gaji dia itu 40 juta. Berapa per bulannya? 4 juta per puluhannya. Dan orang pinter. Dia pejabat ya, pejabat sebuah kementerian gitu ya. Pinter, lulusan perguruan tinggi yang hebat. Banyak, apalagi di Riau, banyak orang dari Sumatera Utara tuh pada mualaf loh, banyak. Nah, saya mencium bau bahwa HKBP atau apa nggak tahu lah, itu mungkin merasa kebobolan gitu loh, kecurian. Jamaah dia banyak yang pergi gitu loh, domba-dombanya banyak yang lari ke Islam, demikian ya, mungkin itu diantaranya ya. Walau alam bersebab ya, mungkin juga saya juga tahu lah, adalah niat untuk mengembalikan atau mempersaudarakan kembali atau mengumpulkan kembali anak sama ibu. Yes, itu bagus, Islam juga mendukung ya untuk mempertemukan anak dan ibu ya, nggak apa-apa. Next ya. Nggak tahu aku nama kau siapa, yang tahu Wak Jengkol. Ya, kau kira orang nggak terluka? Enak aja kau bilang nggak terluka. Ibunya hatinya hancur. Kalau nggak kubesarkan hati ibunya nangis terus. Jadi ngapain kok ibunya Usman Effendi lah. Ya jangan sampai dicuci otaknya, jangan sampai nanti ke gereja bawa inilah gitu. Kau kan menakut-nakuti orang sengaja. Ya kan si Don tuh nyebut, coba ditayangkan apa masalah ibunya si siapa? Si Yusuf Effendi, dan saya tayangkan ya dalam video saya adil. Kalau ini tangisan ini mengharuskan siapa si Christopher Tambunan untuk balik, kenapa tangisan daripada si ibunya Effendi Usman pun kan saya tayangkan ini buktinya. Kenapa nggak disuruh balik kan itu? Artinya ini kita membicarakan tentang hak dan kewajiban. Ujung-ujungnya bagi orang yang dewasa yang sudah umur 22 tahun ya itu udah dewasa, sudah nggak kenal lagi hak atau tidak dalam proteksi undang-undang perlindungan anak, karena yang anak itu 18 tahun. Di atas 18 tahun atau 18 tahun sudah dewasa, dan kalau sudah bekerja sudah nggak perlu dicampuri lagi. Paling-paling dianggap ya pokoknya saya himbau untuk bertemu ya nggak apa-apa. Tapi kalau memaksa pakai polisi, ya polisi pun susah juga, namanya salah. Kenapa? Ya si anak juga ada punya hak, saya punya hak loh. Saya sudah 22 tahun, saya sudah dewasa misalkan. Saya sudah bekerja, kenapa saya ditarik-tarik misalkan. Tetapi ibu adalah ibu tetap. Tapi waktu dan kapannya saya bilang tergantung daripada si Yusuf itu sendiri, karena dia sudah dewasa. Itu kan solusi yang saya berikan di channel saya. Next. Narasi Bro Rudi di awal itu udah kelihatan. Bahkan sampai Bang Yusuf anak macam apa kau? Bang Rudi mengatakan itu enggak. Masih ada videonya. Sebentar, aku jawab dulu. Aku jawab satu-satu. Kenapa aku harus mengatakan demikian? Karena sekarang kita kan nggak tahu lari kemana di awalnya. Kau kan tahu dia tempat Bang Juma. Kau bilang kau tahu. Awalnya belum, dengar dulu ya AMC, belum. Tadi waktu kau live, kita tidak tahu dia kemana. Waktu kau live sudah tahu atau belum? HMC. Sudah tahu belum? Saya tidak tahu di mana dia, di rumah siapa dia nggak tahu. Tadi kau bilang kau udah nonton video dia. Video dia mualaf ku tonton, tapi di rumah siapa dia mana tahu aku. Kau nggak nampak muka Bang Juma itu, nggak kenal kau sama Juma. Aku nggak tahu itu rumah si Juma atau rumah hantu Belau. Muka Zuma ada di situ. Kau jangan bilang nggak tahu muka Zuma. Muka Zuma aku tahu. Tetapi aku tidak tahu itu rumah siapa entah di mana. Maka aku bilang. Ada Zuma nggak? Ada Zuma nggak? Yang mensyaratkan dia siapa? Yang mensyaratkan dia siapa? Yang mensyaratkan dia siapa? Aku lihat di situ ada Zuma di depannya, di sampingnya kok nggak salah Alwan. Ya udah. Artinya kau pura-pura kalau gitu. Hei, Hidayah, aku mulai menonton dia terbalik. Aku mulai di apa itu di Zoom. Baru setelah aku live, ternyata ada dia bersyahadat, baru kuputarkan. Nah, ya udah. Enggak kau. Ya kok ya udah. Kau provokasi mamanya, kau takut-takuti mamanya, itu di pertengahan waktu aku masuk. Waktu kau bilang sama aku, kau panggil dulu Zuma.
Ya, baru aku masuk ke dalam tempat kau. Kulihat ini ngapain si Wak Labu ini? Wak Jeng. Namanya ya. Kau kenal sih, Wak Jeng, kita tidak menakut-nakuti, tetapi kejadian di Indonesia ini banyak jadi pengantin. Kita nggak tahu. Bagus kita bilang berhati-hati, siapa tahu. Ya. Kan aku bilang siapa tahu. Kita berhati-hati tidak tahu. Itu baku hantam malam kemarin ya. Sekarang lihat baku hantam sekarang nih agak kasar, membuka live chat. Kalau live chat di YouTube sih nggak masalah ya, live chat ini ya, live streaming. Tapi kalau live chatnya itu di WA, itu kan agak privasi ya. Tapi si sang debater bongkar nih, silakan ya, bongkar live chat antara si Hidayah Malab Channel dengan ibunya Christopher Tambunan ya. Next. Ambil dulu kawan-kawannya. Ini. Betapa hebatnya CMC ya. Nah ini, kubukakan sama kalian ya. Ini nomor CMC yang di atasnya. Hebat sekali dia. Inilah namanya musang berbulu domba atau si ular itu ya. Seperti ini, dia datang menyamar jadi malaikat terang. Kan itu perintah Tuhan di dalam Bible ya ini. Lihat CMC bilangnya gimana. Shalom ibu. Wah, mantap kan? Shalom bu. Nampak ya? Di streamnya. Oh ya, sudah nampak. Aku besarkan dulu. Biar kalian bisa lihat. Nih. Shalom bu. Shalom. Kata ibunya kan. Maaf, ini dengan siapa? Boleh saya telepon? Saya teman Christopher. Temannya yang mana? Ya kan? Wah, 10 pesan belum dibaca dan 1 panggilan tak terjawab. Banyak juga. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Julius. Saya dari Medan dan seorang mualaf dari suku Tionghoa. Ibu boleh tanya ke Rudy Yohanes tentang saya. Kok saya disuruh menanya tentang dia? Memang aku kenal kau kan? Tidak. Tapi kalau tahu ya, tahu. Di sini saya hanya ingin membantu memediasi ibu saja. Inilah bujuk rayu iblis kan? Lembut. Katanya dia ingin memediasi. Saya mengerti kalau ibu pasti sangat tidak tenang dan takut. Pikiran bahwa Christopher dicuci otaknya atau didoktrin itu pasti ada. Apalagi kalau kita mendengar Sulawesi dan Makassar yang selalu dianggap dia sendiri si Julius mengakui pikiran itu pasti ada. Kok si Zuma marah-marah? Lanjut ya. Nah ini Sulawesi kan ya. Pikiran bahwa Christopher cuci otak dan doktrin pasti ada. Apalagi kalau kita mendengar Sulawesi dan Makassar yang selalu dianggap tempat Islam radikal. Dia sendiri mengatakan, padahal kita nggak ada ya. Rudy Yohanes dari dulu sangat dendam kepada Bang Zuma. Sejak kapan laku dendam? Nah, ini kan ya. Betapa licinnya. Loh kok malah ku besarkan malah kecil dia? Kok aneh ya? Tunggu. Nah ini malah dikecilkan malah besar. Ini ku buka ya kawan-kawannya. Nah ini. Rudy Yohanes dari dulu sangat dendam kepada Bang Zuma karena selalu kalah debat dan dipermalukan. Inilah bibir-bibir licin terlatih mereka ya. Lidah-lidah cabang itu kawan. Terlatih mereka ini kawan. Sejak kapan laku kalah sama si Zuma? Justru si Zuma yang kubal-bali. Videonya masih ada. Ya kan? Sehingga saya rasa sangat tidak adil ibu hanya mendengar sepihak. Katanya. Membujuk dia kawan. Jadi curhat-curhat orang ini sama ibunya. Kau kembalikanlah anaknya selesai. Kalau ibu bersedia kami ingin memfasilitasi ibu untuk pergi ke Makassar. Untuk bertemu dan melihat langsung kehidupan Christopher di sana. Dan juga bagaimana lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar sana. Hebat ya kan? Dia mau memberangkatkan ibunya katanya kan ke Makassar. Hei, tidak ada ibu tunduk kepada anak. Anak yang tunduk kepada ibu. Karena ini kumpulan anak-anak durhaka loh ini. Si Julius kan juga anak durhaka. Ya kan? Dan dia pernah cerita apa sama ibunya dia sama bapaknya enggak. Untuk biaya berangkat dan hidup ibu selama di Makassar itu tidak perlu ibu pikirkan. Kami akan mengurus, mak, enak juga ya. Kami akan mengurusnya. Ibu mau tinggal seminggu, 2 minggu, sebulan, itu terserah ibu. Biar ibu bisa tenang. Bukankah bagi seorang ibu, yang terpenting adalah melihat anaknya itu sehat dan hidup benar? Hidup benar menurut versi siapa? Ya, sehat menurut siapa? Ini hebatnya iblis kawannya, memainkan kata-kata, memutar-mutar. Karena dia tidak akan pergi sendiri kawan. Dia belum bekerja, tidak punya uang. Tentu ada yang membiayai dan mendanai. Itu namanya bujuk rayu. Ya kawan-kawan. Yang dikatakan bujuk rayu oleh si sang debater saya bahas ya. Bahwa bujuk rayu itu berlaku untuk undang-undang tentang perlindungan anak. Penyebaran agama kepada anak-anak di bawah 18 tahun. Dengan bujuk rayu itu tidak boleh.
diancam dengan 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Tetapi bagi yang di atas 18 tahun gak ada masalah. Sang debater baca dulu lagi undang-undangnya, Anda tengah tahu HAM. Ya, masalah HAM ini jangan main-main ya. Demikian ya, next ya. Paham ya? Nah, sementara si HMC juga ingin membujuk rayu ibunya. Kenapa saya katakan begitu? Karena si HMC sudah mengatakan kepada saya bahwa si Kristo harus untuk mengapakan ibunya biar ikut juga dengan dia. Sebentar ya, si HMC. Maka dia akan bersusah payah kawan untuk membujuknya itu. Memfasilitasi. Mulai tak terima ayat yang ku kasih 3 ayat itu kawannya, nggak urusan itu. Melihat umat Islam di negara ini. Tapi kok mendidih kami selo malah. Ya, itulah bocoran permainan dalam tanda kutip ya kasar dari sang debater antara sang debater dengan si HMC. Apa kasar itu ya, bongkar-bongkar isi chat di WA, ini sesuatu yang agak privasi ya. Ya begitu, tapi mereka biar aja lah ya, kita no komen. Tapi ya bagaimanapun juga ya tetap yang semalam aja udah klarifikasi, saling minta maaf, sudah ikhlaskan aja biar urusan mereka itu dipecahkan. Karena dalam hukum agama dalam hukum negara sama, ini adalah delik aduan, siapa yang dirugikan dan siapa yang membuat kerugi, kan cuma anak orang tua. Dan ada undang-undangnya, undang-undang perlindungan anak sudah nggak pakai lagi, undang-undang HAM yang dipakai. Siapa orang yang sudah di atas 18 tahun dan sudah berpenghasilan, maka sudah nggak bisa lagi diatur-atur sama siapapun, termasuk orang tuanya. Nah, jadi yang bagus ya musyawarah dengan cara baik-baik, komunikasi yang baik-baik antara ibu dan anak. Yang lainnya silakan memfasilitasi dan tidak perlu menggunakan kekerasan. Kenapa? Kekerasan apapun nggak bisa, fisika, kekuatan hukum nggak bisa. Kenapa? Mereka sudah dalam proteksi hukum. Jadi demikian sekarang ya. Oke, jadi untuk menghibur si Christopher yang dalam keadaan begini, izinkanlah saya memberikan sebuah lagu. Lagu ini kan lagu dakwah ya dari Maher Zain ya, tentang sesuatu nasib yang tidak jelas. Tapi Allah akan memberikan titik terangnya, akan memberi solusi. Allah akan memberikan solusi dengan insya Allah. Ya, demikian ya. Oke. Every time you feel like you can go on, you feel so lost that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insyaallah, 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 you'll find your way. Demikian ya. Insyaallah, Insyaallah, you'll find a way. Insyaallah, ya, Insyaallah, kamu akan menemukan jalan atau solusi. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.